Militer Israel kembali menyerang dan menewaskan sejumlah warga Palestina di Gaza saat gencatan senjata masih berlangsung. Pemerintah Taliban Afghanistan menyatakan lebih dari 12 warga sipil Afghanistan tewas akibat tembakan Pakistan di perbatasan kedua negara hari ini. Selamat malam, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya, Ardianto Wijaya. Kita simak, inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awali dengan menit utama terkait dengan Israel tewaskan warga Palestina di Gaza saat gencatan senjata, pertempuran Rusia-Ukraina dan konflik bersenjata di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 mencapai 67.913 jiwa dan 170.134 luka-luka. Israel menyatakan pasukannya menembaki warga Palestina yang mendekati pasukan di jalur Gaza Utara, sementara pejabat kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 6 warga Palestina tewas. Sumber medis di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza mengatakan 2 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di lingkungan Sujaya, Gaza Utara hari ini. Pada Selasa, pasukan Israel menewaskan sedikitnya 9 warga Palestina di seluruh jalur Gaza, meskipun gencatan senjata sedang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kelompok pejuang Palestina Hamas harus melucuti senjatanya atau Amerika Serikat yang akan melucuti senjata Hamas dengan cepat dan mungkin dengan kekerasan. Ancaman itu dilontarkan Trump di Washington DC, Amerika Serikat. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Kendaraan Palang Merah Internasional yang membawa jasad tawanan Israel keluar dari kota Gaza, Palestina pada Selasa malam waktu setempat untuk dibawa ke Israel sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera dengan pejuang Palestina Hamas. Militer Israel mengatakan Palang Merah menerima 4 jasad sandera Israel dari Gaza. Pada Senin, Hamas membebaskan sandera Israel terakhir yang masih hidup dari Gaza dan Israel memulangkan sejumlah bus berisi tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, kendaraan yang membawa 4 jasad tawanan Israel dari kota Gaza tiba di Pusat Kedokteran Forensik Nasional di Tel Aviv, Israel pada Rabu pagi. Pejabat Israel pada Selasa menyatakan Israel telah menunda rencana untuk membuka penyeberangan perbatasan Rafah Selatan Mesir ke Gaza pada Rabu ini. Pasukan Rusia menguasai pemukiman Baragan di Donetsk, Ukraina Timur dan berhasil maju ke bagian timur pemukiman Dimitrov. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan militer Rusia melakukan serangan terhadap 138 sasaran militer Ukraina, termasuk infrastruktur transportasi dan energi bahan bakar, gudang artileri roket, dan lokasi penempatan sementara tentara bayaran asing. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia mencegat dan menghancurkan 195 drone Ukraina, 6 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 10 bom udara berpemandu. Di pihak lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan selama 24 jam terakhir, 190 pertempuran terjadi di sepanjang garis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ia akan menunjuk pemerintahan militer di kota selatan Odessa dengan alasan masalah keamanan. Zelensky mengatakan langkah tersebut telah dibahas dengan Kepala Dinas Keamanan Ukraina Vasyl Maliuk. Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Zelensky mencabut kewarganegaraan wali kota Odessa Hennady Trukhanov yang dituduh oleh Dinas Keamanan Ukraina memiliki kewarganegaraan Rusia. Trukhanov membantah klaim tersebut dengan mengatakan ia adalah warga negara Ukraina. Trukhanov akan menantang keputusan tersebut di Mahkamah Agung Ukraina dan jika perlu Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Ukraina melarang kewarganegaraan ganda dengan Rusia dan
Trukhanov telah lama menghadapi tuduhan memiliki keduanya. Pemerintah Taliban Afghanistan menyatakan lebih dari 12 warga sipil tewas di Afghanistan ketika pertempuran baru pecah antara pasukan Afghanistan dan Pakistan hari ini. Pertempuran ini merusak perdamaian yang sempat terjadi setelah bentrokan akhir pekan antara kedua negara yang menewaskan puluhan orang. Perselisihan kedua negara Asia Selatan yang pernah menjadi sekutu ini meletus setelah Islamabad menuntut pemerintahan Taliban Afghanistan bertindak terhadap milisi yang meningkatkan serangan di Pakistan dengan mengatakan bahwa mereka beroperasi dari tempat berlindung di Afghanistan. Taliban membantah kehadiran milisi Pakistan di Afghanistan. Juru bicara Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid di media sosial X menyatakan penembakan Pakistan yang tidak beralasan menyebabkan 12 warga sipil menjadi martir dan melukai lebih dari 100 orang di Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan. Sementara itu, para pejabat Pakistan menyalahkan Taliban Afghanistan atas bentrokan baru di perbatasan kedua negara hari ini. Pakistan mengatakan 4 warga sipil terluka di sisi perbatasannya. Seorang supir taksi setempat mengatakan ia dan 3 pengemudi lainnya terluka dalam bentrokan tersebut ketika mereka sedang menunggu penumpang di dekat bea cukai di perbatasan Chaman, Balochistan, Pakistan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan Amerika Serikat terhadap dugaan kapal narkoba di lepas pantai Venezuela menewaskan 6 orang. Serangan tersebut adalah contoh terbaru dari upaya Trump untuk menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat dengan cara-cara baru yang seringkali kontroversial secara hukum. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya truk bantuan menuju Gaza bergerak dari perbatasan Rafah Mesir dengan Gaza Palestina pada Rabu pagi dan beberapa lainnya berbaris di daerah perbatasan. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi.
Ardianto Wijaya masih menemani Anda di dunia dalam berita televisi Republik Indonesia. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Gencatan senjata mulai berlaku di Gaza dan aliran bantuan diawasi dengan cermat di penyeberangan Kerem Shalom, Israel. Sementara itu, Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk dalam rekonstruksi Gaza. Sederet truk yang membawa pasukan penting terlihat mengular menjauh dari penyeberangan Kerem Shalom, Israel, pintu gerbang utama ke Gaza, menyusul dimulainya gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Israel menjanjikan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Namun meskipun ada aliran dana yang jelas, proses pemeriksaan yang rumit dan panjang oleh Israel menyebabkan bantuan mengalir terlalu lambat untuk memenuhi kebutuhan besar di Gaza. Israel memangkas setengah dari jumlah truk bantuan yang telah disepakati masuk ke Gaza mulai Rabu ini dengan alasan lambatnya pembebasan jenazah sandera. Hal ini dikonfirmasi oleh PBB dan menjadi kemunduran. Cogat Badan Militer Israel yang mengawasi aliran bantuan ke Gaza juga memberitahu PBB bahwa tidak ada bahan bakar atau gas yang diizinkan masuk ke wilayah Gaza kecuali untuk kebutuhan khusus terkait infrastruktur kemanusiaan. Truk bantuan menuju Gaza terlihat bergerak dari Rafah, Mesir dengan Gaza, Palestina pada Rabu pagi, dan beberapa lainnya berbaris di daerah perbatasan. Stasiun penyiaran publik Israel Kan melaporkan Israel akan mengizinkan perbatasan Gaza dengan Mesir dibuka pada Rabu ini dan akan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza setelah pejuang Palestina Hamas menyerahkan lebih banyak jenazah sandera Israel. Sementara itu, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk dalam rencana rekonstruksi Gaza setelah perjanjian gencatan senjata di Gaza ditandatangani. Berbicara kepada anggota Partai AK, Erdogan berharap perjanjian gencatan senjata akan mengarah pada pembentukan negara Palestina yang merdeka berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia ingin perjanjian tersebut menjadi tonggak sejarah perdamaian abadi di wilayah Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Sementara itu massa pendukung dan penentang berunjuk rasa di luar gedung pengadilan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di pengadilan Tel Aviv, Israel hari ini untuk melanjutkan kesaksiannya dalam sidang kasus korupsi yang telah berlangsung sejak tahun 2020. PM Netanyahu menghadapi sejumlah tuduhan korupsi, namun ia bersikukuh mengatakan tidak bersalah dan membantah seluruh dakwaan. Saat sidang berlangsung, dua kelompok massa berkumpul di luar gedung pengadilan. Satu kelompok menuntut Netanyahu mundur, sementara kelompok lainnya datang untuk memberikan dukungan. Sejumlah pendukung membawa bendera Israel dan foto Netanyahu, sedangkan kelompok penentang meneriakkan seruan tentang pentingnya demokrasi dan keadilan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkunjung ke Israel menyerukan agar Presiden Israel Isaac Herzog memberikan pengampunan kepada Netanyahu saat berpidato di parlemen Senin waktu setempat. Netanyahu didakwa pada tahun 2019 dalam 3 kasus korupsi. Salah satunya melibatkan penerimaan hadiah senilai hampir 700.000 shekel atau sekitar 3,5 miliar rupiah dari sejumlah pengusaha termasuk berupa sampahnya dan cerutu. Presiden Israel memiliki peran seremonial tetapi berwenang memberikan pengampunan dalam kondisi tertentu. Hingga kini belum ada keputusan dalam sidang panjang yang kerap tertunda akibat perang dan situasi di Timur Tengah. Kita beralih ke sorotan lain. Konvoi militer yang membawa bantuan tiba di Ekuador Utara yang sedang dilanda bentrokan dan blokade. Sementara itu pemimpin militer baru Madagaskar menyatakan akan mengambil alih kekuasaan untuk masa transisi 2 tahun sebelum pemilihan umum baru. Konvoi militer dan polisi membawa bantuan ke kota Otavalo, Provinsi Imbabura, Ekuador Utara yang dilanda bentrokan di tengah aksi mogok penduduk asli yang telah berlangsung hampir 1 bulan. Konvoi bergerak dari Ibarra membawa pasokan penting seperti gas, makanan, dan obat-obatan. Kedatangan konvoi bantuan disambut lemparan batu dan benda lainnya oleh para pengunjuk rasa yang dibalas pasukan keamanan dengan gas air mata. Pihak berwenang menahan 43 orang di Otavalo, sementara 5.000 personel militer tambahan dikerahkan ke kota tersebut saat pemerintah berupaya memulihkan ketertiban.
Imbabura menjadi pusat unjuk rasa gerakan masyarakat adat Ekuador akibat kenaikan harga bahan bakar diesel. Mereka memblokir jalan-jalan utama termasuk jalan raya Panamericana yang mengganggu kegiatan ekonomi. Pemimpin militer baru Madagaskar, Kolonel Michael Randrianirina mengumumkan masa transisi 2 tahun di negeri itu yang akan diikuti dengan pemilihan umum baru. Komandan Satuan Elit Angkatan Darat itu menyatakan tidak ada presiden, presiden senat, dan pemerintahan saat ini di Madagaskar, sehingga militer bertanggung jawab mengambil alih kendali untuk sementara waktu. Rekaman gambar dari udara menunjukkan suasana tegang di sisi selatan Chicago, Amerika Serikat saat agen federal terlibat bentrokan dengan warga menyusul arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperkuat penegakan hukum melawan kejahatan. Konfrontasi berujung pada penggunaan gas air mata dan pengerusakan kendaraan yang digunakan agen federal dalam pengejaran untuk menangkap seorang pria. Suasana memanas saat warga melawan dan melemparkan tabung gas air mata ke arah para agen. Kehadiran agen federal di Chicago telah ditentang oleh Wali Kota Chicago Brandon Johnson dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker. Johnson sebelumnya telah menandatangani perintah yang melarang agen federal menggunakan properti milik kota sebagai area persiapan operasi. Kebakaran melahap pabrik di ibu kota Bangladesh, Dhaka, menewaskan sedikitnya 16 orang. Sementara itu sedikitnya 20 orang tewas dalam kebakaran bus di Nigeria, atau maksud kami di negara bagian Rajasthan, India. Keluarga korban kebakaran berkumpul di kamar jenazah Rumah Sakit Kedokteran Dhaka, Bangladesh, saat petugas pemadam kebakaran masih berjuang mengendalikan kebakaran pabrik yang menewaskan sedikitnya 16 orang di ibu kota Bangladesh itu. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar tengah hari di lantai 3 pabrik garmen berlantai 7 di kawasan Mirpur, Dhaka. Api menjalar ke gudang bahan kimia yang menyimpan bubuk pemutih, plastik, dan hidrogen peroksida. Penyebab kebakaran belum diketahui. Saksi mata dan keluarga pekerja yang hilang mengatakan pintu masuk dan atap pabrik garmen Anwar Fashion dalam keadaan terkunci sehingga para pekerja tidak dapat melarikan diri dari asap beracun. Sedikitnya 20 orang tewas dalam kebakaran di bus di negara bagian Rajasthan, India bagian barat. Bus tersebut berangkat dari Jaisalmer menuju Jodhpur dengan membawa 57 penumpang. Asap lalu muncul dari bagian belakang kendaraan. Sopir sempat menepi ke sisi jalan, namun api dengan cepat melalap seluruh bus. Polisi menduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. 15 penumpang termasuk 2 anak-anak mengalami luka bakar serius hingga mencapai 70%. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyampaikan bela sungkawa melalui akun X miliknya. Ia juga menyebut dana bantuan nasional Perdana Menteri akan memberikan santunan sebesar Rp200.000 atau Rp38 juta kepada keluarga korban meninggal dunia dan Rp50.000 atau Rp9,5 juta bagi korban luka-luka. Kesorotan lain, saudara, shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat kini memasuki minggu ketiga setelah Senat gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan. Sementara itu pemerintahan Trump menyatakan 4.108 pegawai federal telah diberhentikan sejak shutdown dimulai. Shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat kini memasuki minggu ketiga setelah Senat gagal mencapai 60 suara pada Selasa. Suara tersebut dibutuhkan untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang didukung Partai Republik guna mengakhiri kebuntuan anggaran. Dari total 94 suara, 49 senator mendukung dan 45 menolak. Kebuntuan ini membuat berbagai lembaga federal bekerja tanpa pendanaan sejak tenggat pengesahan anggaran baru lewat pada 1 Oktober lalu. Shutdown pertama dalam hampir 7 tahun ini telah melumpuhkan sejumlah fungsi pemerintahan Amerika Serikat, termasuk sektor perjalanan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pertahanan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan 4.108 pegawai federal telah diberhentikan sejak shutdown pemerintahan dimulai. Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebelumnya memperkirakan jumlah pemutusan kerja mencapai sedikitnya 4.278 pegawai. Namun data terbaru menunjukkan jumlahnya lebih kecil.
Pemutusan kerja ini hanya mencakup sebagian kecil dari total pegawai sipil pemerintah Amerika Serikat yang mencapai sekitar 2 juta orang di awal masa pemerintahan Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan shutdown pemerintahan atas terjadi pemutusan kerja. Trump disebut memberi tekanan pada Partai Demokrat agar menyetujui rencananya dengan cara memberhentikan pegawai dan memotong program-program yang menurutnya lebih disukai oleh Partai Demokrat. Usai jeda, informasi olahraga akan kami hadirkan, di antaranya pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Italia melawan Israel diwarnai bentrokan antara pengunjuk rasa pro-Palestina dan aparat kepolisian. Kalian mau sekolah? Mau. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dunia Dalam Berita. Kita masih memiliki sejumlah informasi lain termasuk informasi olahraga. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Italia melawan Israel di Blue Energy Stadium diwarnai bentrokan antara pengunjuk rasa pro-Israel dan aparat kepolisian. Timnas Italia sukses menyingkirkan Israel dengan skor telak 3-0. Pengunjuk rasa pro-Palestina bentrok dengan polisi anti huru-hara di kota Yunese, Italia Utara saat timnas Italia menghadapi Israel di laga kualifikasi Piala Dunia. Pengunjuk rasa meminta Badan Sepak Bola Dunia FIFA untuk melarang Israel mengikuti semua kompetisi dengan mengatakan tim tersebut mendukung kebijakan penjajahan di wilayah Palestina. Pengunjuk rasa mendirikan barikade darurat di jalan-jalan dan melemparkan batang logam serta batu, sementara polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Ketika tabung gas air mata ditembakkan, para pengunjuk rasa berusaha bertahan di balik barikade sambil mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan. Asap gas air mata yang tebal memenuhi jalan-jalan ketika polisi anti huru-hara dengan perisai yang diperkuat maju untuk membubarkan massa. Timnas Italia sukses menyingkirkan Israel dengan skor telak 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang digelar di Blue Energy Stadium, Yunese pada Rabu malam waktu setempat. Gol-gol timnas Italia dilesakan oleh Matteo Retegui di masa injury time babak pertama di menit 74, serta gol ketiga oleh Gianluca Mancini di injury time babak kedua. Kemenangan ini krusial bagi tim Azzurri dalam upaya mereka mengamankan tiket ke putaran final. Italia kini menempati posisi kedua grup 1 dengan torehan 15 poin, terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen Norwegia. Sementara itu Israel yang tertahan di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 7 laga dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, saudara, timnas Arab Saudi meraih hasil imbang 0-0 melawan Irak pada laga yang digelar di Jeddah, Arab Saudi untuk memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Di laga lainnya, Qatar justru berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 dan juga lolos ke putaran final pada Piala Dunia 2026.
Arab Saudi meraih hasil imbang 0-0 melawan Irak dalam laga yang digelar di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam waktu setempat untuk memastikan lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tim asuhan Herve Renard hanya membutuhkan 1 poin untuk melawan Irak yang dilatih Graham Arnold. Penyelamatan gemilang kiper Arab Saudi Nawaf Al-Akidi di masa injury time untuk menggagalkan tendangan bebas belengkung Hasan Abdul Karim memastikan Arab Saudi lolos. Hasil imbang ini membuat Arab Saudi menjuarai grup B putaran keempat kualifikasi Asia dengan peroleh poin yang sama dengan Irak, yaitu 4 poin. Meski Irak mengumpulkan perolehan poin yang sama, tetapi mereka kalah selisih gol dari Arab Saudi setelah negara itu mencatat kemenangan 3-2 atas Indonesia. Di laga lainnya, Qatar berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pada Selasa waktu setempat. Sundulan Boualem Koki dan Pedro Miguel di babak kedua memastikan tempat mereka di Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Boualem Koki menyambut tendangan bebas Akram Afif 4 menit setelah babak kedua dimulai untuk membuat tim tuan rumah Qatar unggul 1-0. Qatar kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-74 melalui sundulan Pedro Miguel. Kemenangan ini membuat Qatar berada di posisi puncak grup A dengan 4 poin unggul atas Uni Emirat Arab yang mengoleksi 3 poin dan Oman yang mengoleksi 1 poin. Kita beralih ke informasi menarik lainnya, Saudara. Pemandangan unik terlihat di langit Swiss ketika lautan awan menari di atas kota Eagle, Swiss, menampilkan fenomena alam khas musim gugur di pegunungan Alpen. Fenomena alam langka terjadi di langit Swiss ketika lautan awan perlahan menari di atas kota Eagle, Swiss, menutupi lembah-lembah yang dalam dengan latar megah pegunungan Ledon du Midi. Menurut Badan Meteorologi dan Klimatologi Swiss, Meteo Swiss, lapisan kabut sebenarnya terus bergerak meski tampak diam. Ketika suhu harian berubah secara drastis antara siang dan malam, muncul lapisan kabut tebal rendah yang terkunci oleh inversi suhu, suatu kondisi di mana udara di atas lebih hangat daripada udara di bawah. Kabut ini pun tampak seperti samudra putih yang bergerak pelan. Meskipun tampak tenang, kabut sesungguhnya terus bergeser. Batas atasnya naik saat udara memanas di siang hari, lalu menurun saat malam. Di titik pertemuan antara udara berkabut dan udara jernih, tekanan dan suhu berbeda dapat mendorong kabut menyebar ke lereng-lereng pegunungan. Gerakan kabut kadang tampak seperti ombak lembut dibentuk oleh angin di atas dan fluktuasi tekanan atmosfer serta arus udara naik dari lembah. Informasi tadi menjadi bagian akhir jumpa kita di Dunia Dalam Berita edisi kali ini. Saya, Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.